Hai semua, kembali lagi sama gue Sela. Kali ini podcast gue bakal ngebahas tentang social media effect for millennials. Bintang tamu gue kali ini juga bertentangan dengan millennials zaman sekarang. Dia adalah pembisnis media sosial dan MUA. Kita perkenalkan Siva Fitriana Nabila. Hai, gue Syifa Nabila. Nah, sekarang kita kepoin nih tentang pengalaman Siva mengenai bisnis media sosialnya dan zaman millennials menurut Siva gimana? Sejak kapan sih lo terjun bisnis online shop ini? Sebenarnya sih kalau ditanya sejak kapan udah lama banget ya. Cuman gue baru seriusin ini tuh after gue kuliah. SMA tuh gue udah berjalan, cuman gue after kuliah ini bener-bener gue pikirkan, gue kembangin bisnis gue semaksimal mungkin sampai sekarang. Sekarang kan gue baru lulus kuliah D1, jadi masih fokus di bisnis gue biar gue tahu nih ngembanginnya tuh fokus gitu. Jadi gue belum kantoran dulu nih. Jadi gue bener-bener ya udah fokus dulu sama bisnis gue, baru nanti mungkin ya ngantor gitu. Dan sekarang lo jualan tuh lebih mengikuti perkembangan zaman sekarang atau itu terus? Ya pasti semua owner bisnis tuh pasti dia bakal berpikir dan mikirin untuk ide-ide bisnis yang barunya tuh kayak gimana, dan pastinya kita bakal ngikutin zaman, itu pasti banget. Karena semakin lo ikutin zaman dan ikutin perkembangan zaman itu pasti semakin berkembanglah juga bisnis lo gitu. Jadi ya nggak di stuck di situ-situ aja gitu. Minatnya juga lebih banyak ya. Iya, milenial sekarang kan tahu model, tahu lebih gaya, mengikuti apapun zaman. benar gitu. banget. Ya. Peminat online shop lo itu lebih ke milenial zaman sekarang atau semua genre? Sebenarnya sih kalau untuk saat ini itu dulu sih sebenarnya sih semua genre, semua umur ya, tapi untuk saat ini lebih ke yang milenial, mulai dari anak SMP sampai dengan orang kantoran gitu. Oh ya, BTW kita belum jelasin nih dia jualan apa aja di online shopnya. Kita tanya, dia tuh jual baju muslim juga guys. Banyak sih kerudung yang dia pakai nih sekarang. Iya, promosikan tuh. Terus skincare. Jadi ya banyak lah. Rok juga nih dia pakai. Banyak lah pokoknya. Kalau mau beli jangan lupa Instagramnya apa kak? Fabiloshop_. Jangan lupa dibeli ya. Kira-kira lo bakal terus-terusan bisnis atau lo mau kerja kantoran yang kayak basicnya lo udah sarjana manajemen bisnis, pasti siapa sih yang nggak mau kerja kantoran? Kalau gue sih ada rencana tahun 2021 doain aja kantoran, karena gue sendiri tuh sebenarnya udah dari awal lulus itu gue udah pengen ngantor, ternyata belum boleh sama bokap gue karena ada covid ini kan. Tapi gue dilarang untuk ngantor ini pun juga juga bikin gue makin serius untuk ngembangin bisnis gue yang ini. Jadi benar-benar ada hikmahnya juga gitu, gue nggak dibolehin untuk ngantor dulu sama bokap gue. Jadi tahun depan pun gue harus ngantor. Untuk diri gue sendiri tuh gue pengen banget ngantor, karena gimana ya, karena bokap gue udah mulian gue udah S1, jadi gue harus ya ngantor dulu gitu buat bokap gue juga. Apakah nanti kalau udah kerja kantoran bisnis online shop lo ini Tetap berjalan. Karena dulu kan gue tuh kuliah punya satu karyawan yang bantuin gue, dan nanti kalau gue ngantor pun juga begitu, biar ada yang bantuin. Jadi gue fokusnya nggak terbagi gitu. Oh iya, gue dengar juga kan lo jadi content creator di TikTok. Sedangkan lo punya bisnis, apakah lo sering mempromosikan bisnis lo di akun TikTok lo tersebut? Sering banget ya, maksudnya kayak seringnya ini seminggu sekali. Jadi tuh gue punya bisnis online shop, gue juga punya akun TikTok yang followersnya lumayan juga, jadi bisa gue manfaatin bisnis online gue ke bisnis TikTok gue. Jadi tuh seminggu sekali itu gue jadi tuh konten kreator OOTD di TikTok. Nah jadi tuh gue jualan juga di situ OOTD. Jadi gue bikin outfit di TikTok gue, terus pakaian outfit gue tuh ya dari online shop gue sendiri itu. Jadi benar-benar sengaruh itu konten TikTok gue itu tentang OOTD gue yang gue jual. Jadi tuh gue jadi jarang banget untuk nge-endorse selebgram atau seleb TikTok, karena di gue sendiri pun udah ngaruh banget gitu penjualan gue gitu. Kan pasti selama lo jadi content creator di TikTok ini pasti ada plus minusnya, dan pasti. Sekarang apa yang lo rasakan plus minusnya selama menjalankan content creator di TikTok? Kalau gue
kali ini aja ya, minusnya aja dulu ya, yang gak enaknya aja dulu. Sebenarnya tuh lebih ke cuman waktu doang sih gue minusnya. Gue nggak ada yang minus yang gimana, tapi gue lebih ke minusnya cuma di waktu gitu. Gue ini susah ngatur waktu antara kerjaan gue btw gue juga kerja, bukan kerja di konten kreator ini, tapi ada kerjaan lain juga, konten kreator juga. Jadi tuh gue susah untuk ngatur waktu konten kerjaan gue ini sama untuk TikTok sama juga bisnis online gue, karena kebanyakan gitu mungkin ya. Jadi cuman minusnya di waktu aja sih gue, jadi suka begadang, terus bangun pagi-pagi mikirin konten apa ya, besok gue konten apa ya gitu doang. Nah untuk plusnya tuh pasti tau lah kalau TikTok itu bisa dapat benih-benih cuan gitu kan. Nah kalau plusnya itu paling di pertama dapat penghasilan juga, pengalaman juga, teman-teman gue juga jadi banyak dari TikTok juga. Terus pendapatan gue di bidang bisnis itu juga lumayan banget ya, lumayan banget dari yang dulunya misalnya followers IG Allshop gue cuma berapa, terus jadi berapa, penghasilan gue per bulan tuh dari berapa, terus habis itu jadi berapa. Itu ngaruh banget sih plusnya di situ. Karena sekarang kayak zaman 2020 ini kayak TikTok tuh lagi berkembang banget, dari kita mempromosikan bisnis, terus mencari apa ya, pokoknya mencari keuntungan pribadi dan yang lain tuh bisa dari akun TikTok. Iya, kita kayak rajin aktif bikin konten yang gak jelas pun sekarang bisa jadi viral. Bisa, iya benar banget. Kayak benar jadi banget. gampang mau terkenal di TikTok aja. jangan harus yang bermanfaat lah, ya nggak sih? Jangan yang kayak gitu lah. Ya yang elit dikit lah, terkenal lah, ya nggak sih? Keuntungan selama menjadi konten kreator di TikTok udah apa aja nih dapat? Banyak sih. Jadi aku tuh juga bantuin online shop juga untuk promosiin jualanannya mereka gitu di akun TikTok aku gitu. Ya gitu sih, paling kayak keuntungannya tuh aku dapat penghasilan lebih. Terus yang kedua itu aku suka dikasih barang sama mereka, baik-baik banget. Terus habis itu juga jadi tahu online shop mana nih yang barangnya bener-bener bagus gitu. Jadi aku tahu dari situ juga gitu. Jadi kesimpulan podcast gue di hari ini tuh banyak hal sisi positif yang kita ambil dari media sosial, nggak harus sisi negatifnya doang. Kalau kita terus kulik-kulik, banyak sebenarnya kayak kita mengembangkan bisnis, kita belajar tentang apapun melalui media sosial. Sekarang banyak loh kayak informasi yang penting melalui media sosial, kayak berita apapun lebih kayak apa ya, cepat ininya tuh di media sosial dibanding TV atau radio. Sekarang juga kan TV apapun mencari informasinya itu lewat media sosial dulu nih, baru di-up lagi di TV. Makanya kayak keuntungan untuk milenial zaman sekarang tuh media sosial tuh sangat baik menurut gue. Karena banget. Sekarang tuh banyak konten-konten kreator, ada kayak apapun deh, itu tuh dia berkembang melalui media sosial. Dapatnya informasi juga dari media sosial. Dan feedback dari media sosial itu ke konten kreator tersebut tuh banyak. Ya. Sampai ya mereka tuh bisa ngebiayain hidupnya itu, ya bisa meningkatkan hidupnya lebih baik lagi. Iya. Banyaklah keuntungannya teman-teman. Kalau untuk pokoknya banyak deh media sosial. Mau dicari, kalau kita juga nggak capek untuk terus belajar ya di media sosial itu. Makanya pinter-pinter untuk memakai media sosial. Ya, jadi harus bijak memakai. Menggunakan media sosial. Iya, benar banget. Jadi harus sebijak-bijaknya memakai media sosial gitu. Apalagi kan sekarang kayak banyak nih kayak netizen yang suka komen-komen di media sosial, entah di Instagram, di YouTube, di TikTok, kayak lebih komen ke apa yang negatifnya aja gitu. Padahal sebenarnya itu nggak ada keuntungan buat artisnya tersebut. Misalnya kalau misalnya lo mau ngejudge artis tersebut, makanya kayak lebih kayak harus jadi anak milenial yang baik, yang bijak. Lo terus-terusan menjudge artis dan jadi netizen yang berkembang artis tersebut, tapi lo nya kayak cuman meng-hate orang itu, nggak ada sisi positif di dalam diri lo sendiri, ya nggak sih? Untuk Siva nih, pesan dan kesannya untuk milenial zaman sekarang apa? Kalau pesan dari gue, berbijak-bijaklah kalian untuk memakai media sosial. Jadi tuh menurut gue media sosial itu nggak semuanya negatif ya. Kalian sebenarnya sih tergantung dari kita sendiri ya. Dari kita itu gimana. Kayak misalnya nih gue tuh selalu menangkap media sosial itu yang positif aja. Jadi yang negatifnya nggak usah gue tontonin, nggak usah gue baca, nggak usah. Jadi kayak udah skip aja. Kalau udah tau negatif ya udah, ngapain lo liatin, lo tontonin.
Jadi ya lo yang positif aja lah yang lo ikutin gitu. Banyak kok keuntungannya kan, banyak manfaatnya juga. Itu aja sih. Kita akhiri sudah podcast kita hari ini yang pembahasannya. Semoga baik buat kalian semua pendengar podcast aku. Diambil baiknya saja, buruknya dibuang. Dibuang lah. Kita juga sebagai milenial harus masih belajar ya kan. Iya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di podcast kita. Podcast aku selanjutnya. Dah.